Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. Refli Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar hukum tata negara Refli Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refli dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refli, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya,
para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak menghadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Reflay Harun. Selain Reflay Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Reflay Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Reflay Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Reflay Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Reflay juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Reflay menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya.
Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli I. Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @ReflyHarunOfficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @Yani_Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar.
Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refli Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refli Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refli, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refli menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refli menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik.
Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refly meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refly dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refly, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak mengadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi.
diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Reflay Harun. Selain Reflay Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak Aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli I. Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW,
JJ, LW, dan MDM. Dua di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @reflyharunofficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yani_harsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syakwa sangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan di balik pembubaran paksa acara diskusi FTA.
Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengamanan polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refly pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refly meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara.
Usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Jati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refly dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refly, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak mengadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi.
Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun. Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak Aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara,
Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @reflyharunofficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yani_harsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syakwa sangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan di balik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka.
FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengamanan polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refly pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refly meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga.
Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refly dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refly, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak menghadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini.
Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Reflay Harun. Selain Reflay Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak Aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @ReflyHarunOfficial melalui Tribun Jakarta. Namun,
Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yani_arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan di balik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun yani_arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya,
yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengamanan polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refly pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refly meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. Refly Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refly dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu tanggal 29 September tahun 2024.
Menurut Refly, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak menghadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku ke-6 yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun. Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian.
Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak Aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refli Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube @RefliHarunOfficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya,
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yani_arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun yani_arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun kuah identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana?
Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refli, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refli menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refli menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar hukum tata negara Refli Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refli dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refli, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang,
Mampang, Jakarta Selatan, masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak menghadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku ke-6 yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Reflay Harun. Selain Reflay Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut
terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refli Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube @RefliHarunOfficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @YaniArsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar,
yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun kuah identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja.
Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar hukum tata negara Refli Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refli dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refli, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan,
mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak mengadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun. Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin,
30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli I. Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @reflyharunofficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yani_arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.
Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut.
Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refli dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refli, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air.
melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak menghadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Reflay Harun. Selain Reflay Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli I. Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka.
Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @ReflyHarunOfficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @Yani_Harsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024.
Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan di balik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refly pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa
Acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refly meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Jati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refly dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refly, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak mengadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya.
Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun. Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak Aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli I. Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP.
KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @reflyharunofficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yani_harsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, diujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA.
Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengamanan polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refly pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refly meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara.
usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refly dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refly, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak mengadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku ke-6 yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun. Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel. Sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi. Jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @reflyharunofficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu.
Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yani_arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun yani_arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP,
Pasal 406 KUHP, dan Pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengamanan polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refly pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refly meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. Refly Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refly dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refly, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh.
Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak mengadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Reflay Harun. Selain Reflay Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.
Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak Aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli I. Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lu main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refli Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube @RefliHarunOfficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya,
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yani_arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, "Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar", yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun yani_arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, "Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar", yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana?
Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refli, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refli menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refli menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refli dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refli, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang,
Mampang, Jakarta Selatan, masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak mengadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Reflay Harun. Selain Reflay Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut
terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli I. Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refli Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube @RefliHarunOfficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @YaniHarsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, "Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar,
yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun kuah identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja.
Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar hukum tata negara Refli Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refli dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refli, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan,
mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak menghadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku keenam yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun. Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak aksi persekusi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Sabtu 28 September 2024 masih jadi perbincangan hangat. Kendati para pelaku telah ditangkap, warganet masih penasaran dengan siapa sosok yang mengendalikan para preman untuk membubarkan diskusi tersebut. Sebuah kalimat yang dilontarkan seorang pelaku saat pembubaran diskusi jadi petunjuk jika sang preman benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Pakar hukum tata negara Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Dalam video viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan besar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin,
30 September 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti omongan salah satu pelaku, yakni Feli Kualik, yang sempat keceplosan mengaku aksinya dilakukan atas dasar perintah. Kalau lo main fisik dengan kita security, jangan, karena kita perintah langsung. Katanya saat menegur pihak keamanan hotel. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun berdalih melakukan tindakan anarkis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 40 KUHP, dan pasal 351 KUHP. KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @reflyharunofficial melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi forum tanah air FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yani_harsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refly Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi forum tanah air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.
Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refly, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refly. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube Refly Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refly juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Bukan preman sembarangan, Refly Harun Kua identitas pria berkuncir bubarkan diskusi Forum Tanah Air. Setelah kejadian pembubaran diskusi Forum Tanah Air, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Refly Harun yang dijadwalkan mengikuti diskusi tersebut menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir. Menurut pengamatannya, pria yang kini jadi tersangka itu pernah hadir di acara sebuah partai politik. Kok dia bisa ada di sana? Artinya, ini bukan preman sembarangan, itu tuh Refly, lantas tertawa. Dikatakan bukan preman sembarangan, Refly menilai, lantaran pria tersebut bisa hadir dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi polisi mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi itu, terutama mencari tahu siapa dalangnya. Refly menilai pembubaran diskusi itu bukan kejadian pidana biasa, bahkan terindikasi sudah terencana. Ia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Sejatinya, diskusi Forum Tanah Air, FTA, bersama para tokoh dan diaspora digelar di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Saat forum mau dimulai, ketika itulah terjadi perusakan yang berlangsung cepat setelah para pelaku memaksa masuk ke ruangan acara. Setelah pembubaran dan perusakan fasilitas di ruangan diskusi, para pelaku keluar begitu saja. Disusul beberapa kejadian di luar, seperti terlihat pada video yang viral. Setelah pembubaran paksa itu, peserta diskusi melanjutkan acara dengan konferensi pers oleh para tokoh yang hadir, salah satunya Din Syamsuddin. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut.
Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya. REFLY Harun kuak fakta siapa penggerak aksi pembubaran diskusi di Kemang. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap orang-orang yang terlibat langsung melakukan pembubaran di lapangan. Jangan hanya panggung depannya yang ditangkap tapi juga panggung belakangnya. Siapa mastermind-nya? Ungkap Refli dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Menurut Refli, pelaku pembubaran diskusi FTA tak mungkin melakukan aksinya tanpa ada seseorang yang menyuruh. Ia menilai bahwa pelaku pembubaran tak punya urusan apapun dengan acara diskusi. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi FTA. Pungki menambahkan, bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Metro Jaya harus segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi kepolisian. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan masih belum terungkap seutuhnya. Meski pelaku pembubaran telah ditangkap dan ditetapkan tersangka, sejumlah pihak meminta polisi untuk mencari dalang di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh nasional itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Ade mengatakan bahwa salah satu pelaku melakukan aksi pembubaran karena mendapat orderan. Pada hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, ujar Ade. Namun Gregorius Upi, kuasa hukum para pelaku pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mengeklaim kliennya tak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, para pelaku pembubaran diskusi bukan simpatisan Presiden Joko Widodo atau pendukung partai politik manapun. Klien saya bukan simpatisan atau pendukung khusus dari Presiden Joko Widodo atau partai politik manapun, kata Gregorius kepada Kompas.com, Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Gregorius mengeklaim, pembubaran diskusi yang dilakukan kliennya dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, melainkan oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Terobos pintu belakang, polisi